Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan karunia yang begitu sempurna pada Kabupaten Sumedang, keindahan alamnya yang begitu mempesona, kesuburan tanahnya, sumber daya manusia yang handal, dan keluhuran budi pekerti serta dukungan warisan budaya yang luhur telah menjadikan kabupaten ini layak untuk dikunjungi sebagai salah satu tujuan wisata di Jawa Barat. Semoga Anda dapat menikmati perjalanan wisata di daerah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kabupaten Sumedang, salah satu kabupaten di Jawa Barat yang menawarkan pesona wisata yang beraneka ragam. Pesona wisata pendidikan di kawasan Jatinangor, wisata boga dan belanja, wisata alam dan petualangan, seni budaya, serta wisata jarah yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, kami senantiasa siap menanti kunjungan Anda. Semoga perjalanan wisata Anda di daerah kami meninggalkan kesan yang mendalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Sumedang adalah salah satu kabupaten di kawasan timur Provinsi Jawa Barat, tepatnya berada pada posisi 107 derajat 14 menit sampai 108 derajat 21 menit bujur timur dan 6 derajat 40 menit sampai 7 derajat 83 menit lintang selatan. Kabupaten Sumedang berbatasan dengan Kabupaten Indramayu dan Subang di sebelah utara, Kabupaten Majalengka di sebelah timur, serta Kabupaten Garut dan Bandung di sebelah selatan dan barat. Berjarak tempuh 45 km dari Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat, dan 150 km dari Cirebon. Letak topografis Kabupaten Sumedang berada pada ketinggian 25 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah 152.219 hektar, meliputi areal hutan, perkebunan, dan pesawahan. Dengan curah hujan 2,242 mm per tahun dan suhu udara berkisar antara 15 sampai 26 derajat Celcius, serta kelembaban udara antara 50 sampai 70%. Dengan kondisi alam seperti ini, Kabupaten Sumedang memiliki alam pegunungan yang indah dengan udara sejuk, dihiasi daerah perbukitan dan hamparan pesawahan yang dilintasi eloknya aliran sungai-sungai. Ibu kota Kabupaten Sumedang adalah Kota Sumedang yang memiliki ciri khas kota kuno di Jawa Barat, yaitu alun-alun sebagai pusat kota, dikelilingi oleh Masjid Agung di sebelah barat, gedung Dewan Perwakilan Rakyat di sebelah utara, penjara di sebelah timur, dan gedung kantor pemerintahan di sebelah selatan. Di tengah alun-alun kota Sumedang terdapat monumen lingga, yaitu tugu peringatan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1902 atas jasa-jasa Pangeran Surya Atmaja dalam membangun Sumedang. Monumen lingga ini kemudian dijadikan lambang Kabupaten Sumedang. Kata Sumedang berasal dari kata Insun Medal atau Insun Madangan yang berarti aku dilahirkan. Kata-kata ini dilontarkan oleh Prabu Tajimalela, raja kedua yang memerintah kerajaan Sumedang Larang. Sebagai bekas kerajaan di masa silam, Sumedang memiliki warisan budaya yang luhur, aneka ragam adat istiadat, tradisi, dan tempat-tempat bersejarah yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Tempat-tempat tersebut sampai saat ini dipelihara sebagai warisan benda cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah.
Selain keindahan alam, warisan budaya leluhur dengan aneka jenis kesenian tradisional, Sumedang juga dikenal sebagai kota tahu. Cita rasa tahu Sumedang yang unik berbeda dari tahu yang diproduksi di tempat lain di Indonesia. Memasuki Kabupaten Sumedang dari arah barat, yaitu dari kota Bandung, kita akan disambut dengan keindahan alam dan panorama di kaki Gunung Manglayang. Di tempat ini dibangun satu padang golf bertaraf internasional yang memiliki 18 hole. Dengan fasilitas pendukung hotel berbintang 4, kolam renang, dan restoran, lengkaplah sudah Bandung Girigahana Golf and Resort sebagai satu tempat wisata yang mengedepankan suasana alam pegunungan yang asri dengan udaranya yang sejuk dan fasilitas modern yang dapat mengakomodasi tujuan rekreasi dan bisnis sekaligus. Hanya dengan waktu tempuh 15 menit dari pusat kota Bandung melalui jalan tol Purbalenyi, Anda dapat mencapai resort ini. Masih menyusuri Jalan Raya Bandung-Sumedang di kawasan Jatinangor, kita dapat menjumpai berbagai perguruan tinggi ternama di negeri ini, yaitu Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, Institut Koperasi Indonesia atau IKOPIN, Universitas Winaya Mukti atau UNWIM, dan Universitas Negeri Pajajaran atau UNPAD. Oleh sebab itu pula, pemerintah daerah menetapkan daerah ini sebagai kawasan wisata pendidikan. Cadas Pangeran adalah salah satu bagian dari ruas jalan raya Anyer Panarukan yang sangat terkenal dengan sejarahnya. Jalan ini dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Dendels. Di tempat inilah Dendels mendapat tantangan yang berat dari penguasa Sumedang pada saat itu, yaitu Pangeran Cornel. Pangeran ini tidak rela ribuan rakyatnya dipaksa bekerja rodi, membangun jalan yang harus membobok dinding cadas yang sangat keras. Untuk mengenang peristiwa tersebut, di mulut jalan Cadas Pangeran dibangun tugu peringatan yang menggambarkan Pangeran Cornel dengan tangan kiri dan muka muram menjabat tangan Gubernur Jenderal Dendels yang terkenal sangat kejam. Museum Prabu Gesan Ulun terletak di kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Sumedang, yaitu sebelah selatan alun-alun kota Sumedang. Nama Gesan Ulun diambil dari nama raja terakhir Sumedang Larang yang dinobatkan pada tanggal 22 April 1578 Masehi. Gedung museum ini terdiri dari beberapa bangunan, yaitu Gedung Sri Manganti, Bumi Kaler, Gedung Gamelan, Gedung Gendeng, Gedung Pusaka, dan Gedung Kereta. Museum Yayasan Prabu Gesan Ulun dibangun pada tahun 1973 dan pada awalnya
dipergunakan sebagai museum keluarga. Pada saat ini, di dalam Museum YPGU tersimpan benda-benda cagar budaya peninggalan Kerajaan Sumedang Larang, di antaranya mahkota Binokasih Sang Hyang Pake, yaitu mahkota raja-raja dan ratu leluhur Sumedang. Tanda-tanda kebesaran Kerajaan Pajajaran yang dipersembahkan oleh Prabu Siliwangi, raja terakhir Pajajaran. Senjata pusaka peninggalan Prabu Tajimalela, kereta Nagapaksi, dan lain-lain. Di museum ini pula kerap kali diadakan latihan dan pertunjukan tari-tarian klasik Kasumedangan sebagai salah satu cara melestarikan seni tradisional leluhur Sumedang. Objek wana wisata Gunung Kunci adalah satu benteng pertahanan peninggalan Belanda yang dibuat pada tahun 1917 di satu bukit yang rimbun dengan pohon pinusnya. Di tempat ini terdapat sebuah gua yang di depannya digambari dua buah kunci besar. Oleh sebab itulah bukit ini dinamai Gunung Kunci. Kampung Toga merupakan akronim dari tanaman obat keluarga. Pada mulanya, di tempat ini ditanam berbagai jenis tanaman obat. Namun pada perkembangannya, objek wisata ini berbenah diri menjadi satu kawasan wisata andalan yang dilengkapi dengan bungalow, restoran, kolam renang, dan kolam buatan dengan perahu yang dapat disewa. Selain juga dilengkapi dengan fasilitas olahraga minat khusus seperti para layang, gantole, dan arung jeram. Objek wisata ini terletak di atas sebuah bukit, kurang lebih berjarak 1,5 kilometer ke arah selatan pusat kota Sumedang. Kabupaten Sumedang sangat kaya dengan mata air alam yang sangat indah dan jernih airnya. Di antaranya mata air Cikandung dan mata air Cipantenen yang berlokasi di Kecamatan Cimalaka. Untuk mencapai tempat ini hanya dibutuhkan waktu kurang lebih 20 menit dari pusat kota Sumedang ke arah Cirebon. Masih berkaitan dengan wisata air, Kabupaten Sumedang memiliki dua buah objek wisata mata air panas, yaitu Pemandian Air Panas Sekarwangi dan Pemandian Air Panas Cilengsing. Kedua pemandian air panas ini berada di Kecamatan Buah Dua yang terletak di kaki Gunung Tampomas. Seperti halnya air panas di tempat lain, kadar belerang yang terkandung di kedua tempat ini pun sangat bermanfaat untuk pengobatan berbagai macam penyakit kulit dan juga penyakit rematik. Di tempat ini, selain terdapat kolam renang umum, juga disediakan bak-bak mandi tertutup, bungalow, dan fasilitas lainnya. Curug atau air terjun Sindulang terletak di Desa Sindulang, Kecamatan Cimanggung. Tempat rekreasi ini memiliki dua buah air terjun dengan ketinggian 50 meter. Panorama di sekitar Curug Sindulang sangat indah. Hijaunya hutan pinus, gemericiknya air,
dan udaranya yang sejuk membuat setiap orang yang mengunjunginya betah berlama-lama di tempat ini. Dengan jarak tempuh kurang lebih 30 menit berkendaraan mobil dari kota Bandung melalui Jalan Raya Bandung Cicalengka, kita dapat dengan mudah mencapai lokasi wisata alam ini. Selain Curug Sindulang, Kabupaten Sumedang juga masih memiliki air terjun yang lain yang tidak kalah indahnya. Misalnya, Curug Cipongkor, Curug Cigorobok, Curug Sabuk, dan masih banyak lainnya. Objek wisata Cibingbin terletak di Desa Citengah, kurang lebih 7 km dari pusat kota Sumedang ke arah selatan. Kawasan ini merupakan perpaduan antara hamparan perkebunan teh margawindu yang indah, kawasan hutan tropis dengan banyak air terjun, pesawahan yang dilingkari aliran sungai nan jernih airnya. Keindahan alam yang sangat menakjubkan ini difasilitasi dengan rumah makan yang menghidangkan aneka makanan Sunda yang khas, seperti ikan bakar, sambal, dan lalapan segar. Selain juga kolam renang dan arena bermain anak-anak. Dengan fasilitas yang begitu lengkap, tempat rekreasi ini sangat cocok untuk berlibur bagi seluruh anggota keluarga. Di Kompleks Pemakaman Gunung Puyuh dimakamkan para leluhur Sumedang, antara lain Pangeran Sugih. Di tempat ini juga dimakamkan pahlawan nasional wanita asal Tanah Rencong Aceh, yaitu Cut Nyadin. Kompleks pemakaman ini berada di atas sebuah bukit kecil yang letaknya tidak jauh dari komplek kantor pemerintah Kabupaten Sumedang. Objek wisata ziarah Dayeuh Luhur terletak di Desa Dayeuh Luhur, Kecamatan Ganeas. Di tempat ini terletak makam Prabu Gesan Ulun, raja terakhir Kerajaan Sumedang Larang, beserta istrinya, Ratu Istri Harisbaya. Objek wisata ini terletak di atas sebuah bukit yang cukup tinggi dan dipenuhi pepohonan yang sangat rimbun, serta menempati lahan seluas 4 hektar. Sebelum sampai ke puncak bukit, kita akan melalui jalanan mendaki yang di kanan kirinya sangat terjal, namun memiliki panorama alam yang sangat indah. Karena dari tempat ini kita dapat menikmati hamparan kota Sumedang. Kompleks pemakaman Pasarean Gede berada di pusat kota Sumedang dan dapat dicapai hanya dengan berjalan kaki sejauh 50 meter dari jalan protokol Prabu Gesan Ulun. Di pemakaman ini terdapat makam ibunda dan ayahanda Prabu Gesan Ulun, yaitu Ratu Pucuk Umum yang dikenal pula dengan nama Ratu Inten Dewata dan Pangeran Santri. Selain juga makam Pangeran Kornel yang terkenal dengan keberaniannya menentang Gubernur Jenderal Dendels pada waktu pembuatan jalan Cadas Pangeran. Makam Marongge terletak di Desa Marongge, Kecamatan Tomo. Daerah ini merupakan gerbang Kabupaten Sumedang sebelah timur dan dapat dicapai dengan kendaraan mobil selama kurang lebih 1 jam dari pusat kota Sumedang.
Objek wisata ziarah Gunung Lingga terletak di Desa Cimarga, Kecamatan Cisitu, kurang lebih berjarak 12 km dari ibu kota kecamatan. Daerah ini merupakan kawasan situs unggulan peninggalan Prabu Tajimalela, Raja Sumedang Larang kedua. Selain keempat makam tadi, di Kabupaten Sumedang masih banyak makam-makam keramat yang merupakan objek wisata ziarah. Misalnya saja makam Cipaku, makam Gagah Sangkur, makam Keramat Jaya, makam Buyut Malandang, dan masih banyak lagi yang letaknya tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten. Sebagai salah satu daerah wisata di Jawa Barat, Kabupaten Sumedang telah menata diri dengan berbagai macam fasilitas penunjang dan sarana pariwisata, seperti hotel berbintang 4 di Bandung Girigahana Golf and Resort, hotel berbintang 3 Puri Katulistiwa, dan hotel-hotel lainnya. Juga restoran, mulai dari restoran yang menyajikan makanan khas Sunda maupun makanan daerah lainnya di Indonesia, bahkan makanan yang berasal dari negara lain. Untuk mempermudah pelayanan kepada para wisatawan mancanegara, di Kabupaten Sumedang juga terdapat beberapa biro perjalanan wisata seperti Yudasa Tour and Travel dan lain-lainnya. Selain berbagai macam objek wisata alam dan wisata ziarah, Kabupaten Sumedang juga memiliki beberapa daya tarik event pariwisata yang layak untuk dicermati dan ditonton. Misalnya, Festival Kuda Renggong. Festival ini biasanya diadakan setiap tahun pada bulan September dan telah menjadi agenda tahunan event pariwisata Jawa Barat. Pada festival ini dipertontonkan keahlian kuda yang ditunggangi oleh baik anak laki-laki maupun anak perempuan sambil menari mengikuti irama. Kuda-kuda tersebut diberi pakaian-pakaian yang indah dan semarak. Selain kuda yang pandai menari atau kuda renggong, pada event ini juga diperlombakan keahlian kuda yang bersilat melawan manusia, yang terkenal dengan sebutan kuda silat. Pasanggiri Mojang Jajaka merupakan event tahunan yang diadakan pada bulan Juni atau Juli. Event ini merupakan ajang pemilihan putra-putri Sumedang yang memiliki kualitas intelektual yang tinggi, fasih berbahasa Sunda dan salah satu bahasa asing, berkepribadian Nyunda, serta memiliki paras menawan. Upacara adat Ngalaksa merupakan prosesi pesta panen dengan membawa dan menyimpan padi ke lumbung. Upacara ini diadakan pada bulan Juni selama 1 minggu penuh. Selama masa tersebut, kita bisa menikmati tarian rengkong yang diiringi dengan alat musik tarawangsa. Upacara ini diadakan 1 tahun sekali di Desa Wisata Rancakalong. Kabupaten Sumedang memiliki aneka ragam kesenian, baik yang bersifat klasik seperti tarian warisan leluhur Sumedang, misalnya tari topeng Kesumedangan,
dan kesenian tradisional lainnya seperti keromong, bangreng, umbul, genggong, pencak silat, dan masih banyak lainnya. Kesenian tersebut masih dipelihara dengan baik dan dapat dinikmati pada perayaan hari-hari besar yang diadakan di seluruh wilayah Sumedang ataupun pada hari jadi Kabupaten Sumedang. Setiap daerah hampir di seluruh penjuru dunia pasti memiliki ciri khas makanan yang tidak dapat atau sulit dijumpai di daerah lainnya. Di Sumedang, kita dapat menemui makanan khas tahu Sumedang yang memiliki cita rasa unik, harum, renyah, dan nikmat rasanya. Makanan khas ini dapat dengan mudah diperoleh di seluruh wilayah Sumedang. Selain tahu Sumedang, juga ada opak Cimanggung dan opak conggeang. Satu jenis makanan yang terbuat dari nasi ketan yang ditumbuk, dibentuk bulat tipis, dan dibakar di atas arang kayu. Makanan ini sangat lezat karena di dalamnya dicampurkan kelapa dan santan sebagai bahan dasar. Makanan khas lainnya adalah ubi cilembu, tala sembir, sale pisang, sawo sukatali, salak bongkok, dan masih banyak lainnya. Semua makanan khas tersebut dapat diperoleh di toko-toko di kota Sumedang maupun dijual oleh para pedagang yang berada di pinggir Jalan Raya Bandung, Sumedang, Cirebon. Tidak lengkap rasanya kalau kita berwisata tanpa membawa barang-barang souvenir sebagai cindera mata. Pusat kerajinan Cipacing di Kecamatan Cimanggung yang berada di Jalan Raya Bandung Garut menyediakan aneka kerajinan senapan angin, kerajinan dari kayu, dan yang lainnya. Begitu pula pengrajin di Desa Cibesi Kecamatan Jatinangor menawarkan aneka kerajinan kayu berupa patung-patung unik, peti kayu berukir, dan kerajinan lainnya yang biasa kita dapatkan di tempat lain seperti di Pulau Bali misalnya. Ternyata banyak pengrajin dari daerah ini yang memiliki toko-toko souvenir di Pulau Dewata tersebut. Selain kedua sentra kerajinan tadi, masih ada sentra kerajinan lain, misalnya kerajinan dari batok atau tempurung kelapa yang terdapat di Desa Jatimulia, Kecamatan Sumedang Utara, kerajinan guci antik dari Paseh dan Situraja, kerajinan wayang golek dari Pamulihan, dan juga kerajinan kayu dari Legok, Kecamatan Paseh.